Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku dari kata baku itu merupakan pengertian dari standar atau tolak ukur atau syarat, ya, atau aturan yang memang menjadi pedoman, ya. Bahasa baku adalah bahasa yang menjadi ukuran atau teladan yang dipandang paling memenuhi syarat. Selain itu, bahasa baku adalah bahasa yang sudah mempunyai aturan-aturan tertentu, pola-pola tertentu, kaidah-kaidah tertentu, dan atau norma-norma yang sudah pasti. Tujuan bahasa dibakukan atau usaha untuk membakukan bahasa adalah agar tercapai suatu pemakaian bahasa yang lebih cermat, tepat, dan efisien. Selain itu, di sini juga ada beberapa ciri secara umum dari bahasa Indonesia yang baku. Ini menurut Mulyono tahun 2002. Yang pertama adalah dinamis, kedua adalah seragam, ketiga cendekia, dan keempat adalah kemantapan. Dinamis di sini adalah mengandung pengertian bahwa untuk terjadinya kemungkinan atau adanya pengembangan dari bahasa itu sangat terbuka. Tetapi dengan melihat nanti aturan-aturan atau kaidah-kaidah tertentu untuk bahasa itu dibakukan. Jadi tidak statis atau tidak menetap, tapi bersifat dinamis sehingga terbuka sekali untuk adanya pengembangan dari bahasa yang disesuaikan dengan keperluan zaman. Kemudian seragam. Upaya pembakuan ini memang dimaksudkan untuk diperoleh suatu kesamaan atau keseragaman, sehingga apapun sukunya, ya, yang di dalam Indonesia itu semuanya paham dan mengerti tentang bahasa Indonesia itu sendiri. Sehingga keseragaman ini adalah diakui oleh sebagian besar masyarakat atau secara mayoritas itu disetujui, sehingga itulah menjadi bahasa baku. Ciri yang ketiga adalah cendekia, di mana dianggap bahwa bahasa Indonesia yang digunakan para kaum terpelajar ini yang dianggap pantas atau dianggap layak untuk menjadi bahasa acuan atau sebagai ibaratnya pedoman gitu. Nah, ciri cendekia ini terlihat dari misalnya dari bahasa itu mampu menggambarkan apa yang dimaksud oleh penutur atau yang menyampaikan, ya, dan juga bahasa yang digunakan itu dapat memberikan gambar yang jelas di benak pendengar. Jadi pesan yang ingin disampaikan oleh penutur itu sampai kepada pendengar. Kemudian yang keempat adalah pemantapan, yaitu konsisten dalam penerapan kaidah bahasa. Kaidah bahasa apa saja? Ada kaidah ejaan, kaidah istilah, kaidah singkatan, dan sebagainya. Jadi konsisten dalam penerapannya. Salah satu contohnya adalah tentang awalan, kaidah tentang awalan. Di sini adalah salah satu contohnya adalah dengan awalan per, mengalami pelepasan R menjadi P, sehingga pada saat bertemu dengan kata perekat, perusuh, peramal, dan sebagainya, ya, itu menjadi tidak double R, tapi langsung perekat, perusuh. Nah, ini ada tapi contoh lain yang akhirnya akan menimbulkan pertanyaan atau masalah pada kemantapan ini, kalau kata awalan per ini bertemu dengan kata rajin tapi menjadi pengrajin, itu akan menjadi loh kok tidak sama, tidak konsisten dengan yang awal tadi. Kalau ketemu konsonan huruf yang awalnya R itu hilang R-nya, bukan berubah menjadi peng. Nah, ini nanti juga dicek lagi nanti kalau setiap kata itu mana nih yang per ini yang nantinya akan bertemu dengan huruf ini berubah menjadi apa. Itu ada di kaidah, ya, tata bahasa. Nanti bisa di-download sebetulnya kalau di Edu, ini sudah saya upload untuk
Ada 4 pedoman, ada EYD, ada KBBI, ada pedoman umum untuk istilah, ya. Kemudian ada juga yang tata bahasa. Nanti bisa sebagai referensi karena itu adalah pedoman yang menjadi pilar untuk tata bahasa di Indonesia. Fungsi bahasa baku. Ada 4 fungsi dari bahasa baku. Yang pertama adalah pemersatu. Dari 34 provinsi dengan multi atau ragam bahasa yang berbeda-beda, maka butuh bahasa yang menyatukan. Sehingga dari Sumpah Pemuda juga bahwa bahasa Indonesia kita adalah bahasa persatuan, itu adalah bahasa satu, itu adalah bahasa Indonesia. Kemudian memberi kekhasan, khas bahwa inilah bahasa Indonesia. Kemudian pembawa kewibawaan, dalam arti bahwa kalau kita bicara di forum-forum internasional, forum-forum resmi, ada rasa kebanggaan tersendiri, ada juga rasa kewibawaan karena membawa nama bangsa Indonesia. Kemudian kerangka acuan sebagai tolak ukur, sebagai pedoman untuk mengatur dari berbagai ragam yang ada di Indonesia menjadi tolak ukur. Ini loh yang seharusnya yang betul-betul seperti ini. Di sini ada ciri-ciri bahasa baku menurut Suwito. Tadi kalau menurut Mulyono, di sini ada berdasarkan ejaan, peristilahan, tata bahasa, dan lafal. Dan nanti ciri khusus. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk ejaan, bahasa Indonesia yang tata cara dan tata tertib penulisannya mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ya, ada di Edu, saya sertakan untuk pedoman umum ini. Kemudian peristilahan, istilah-istilah atau kalau bisa dibilang terminologi, arti dari suatu istilah itu diatur di dalam pedoman di sini bahwa bahasa Indonesia yang tata cara dan tata tertib penulisannya mengikuti pedoman umum pembentukan istilah bahasa Indonesia atau PUPI. Ciri-ciri bahasa baku yang ketiga adalah tata bahasa, di mana bentuk kata dan struktur kalimatnya menunjukkan bentuk kata dan struktur bahasa baku bahasa Indonesia. Kemudian lafal. Lafal baku bahasa Indonesia ialah lafal bahasa Indonesia yang relatif bebas dari atau sedikit mungkin diwarnai lafal bahasa daerah atau dialek setempat. Nah, ini ada ciri khusus. Ini menggunakan EYD dan PUPI atau pedoman umum pembentukan istilah, pengucapan kata-kata yang bersih dari dan tidak menampakkan warna dialek tertentu. Tadi sama ya. Ini singkat, diringkas mungkin ininya. Memakai fungsi gramatikal, subjek dan predikat, dan secara eksplisit dan ajek atau tetap. Ini ada contoh di sini, berlayar dari pulau ke pulau. Mereka ke kampus. Ngapain? Ini di sini mana subjeknya, mana predikatnya. Berlayar itu kan kata kerja atau predikat, dari pulau ke pulau. Siapa yang berlayar dari pulau ke pulau? Dan mereka ke kampus, mana kata kerjanya? Gak ada di sini predikatnya. Mereka ke kampus, subjek langsung ke keterangan tempat ya, ke kampus. Mereka bla bla bla, mungkin belajar atau apa ya, ke kampus harusnya. Kemudian ciri khusus lainnya adalah menggunakan prefix me-en dan ber secara eksplisit dan konsisten. Contoh, umat Islam bersembahyang di masjid dan berpuasa di bulan Ramadan, ini untuk yang ber. Kemudian menggunakan kata penghubung bila seharusnya ada secara eksplisit dan ajak. Ayah nggak tahu ia pergi. Harusnya di sini ada ayah tidak tahu bahwa ia pergi. Kenapa membutuhkan kata penghubung? Untuk apa? Tidak menimbulkan dualisme persepsi. Selain itu juga untuk memperjelas bahwa apa ya, sehingga bahwa ia telah pergi atau bahwa ia pergi. Kemudian yang keenam adalah tidak menggunakan struktur kalimat yang bersifat kedaerahan. Ini mungkin bahasa
lisan ya, rumahnya ayahnya Amin yang besar sendiri di kampung itu kan biasa kita gunakan dalam sehari-hari. Tapi kalau dalam bahasa baku, rumah ayah Amin yang paling besar di kampung itu. Karena pemakaian aspek waktu. Kenapa berbeda tadi membahas yang tadi? Kenapa ayahnya Amin? Nya itu sendiri adalah keterangan dari Amin. Ya, sehingga kalau sudah ada Amin nggak perlu ada penggantinya. Kemudian pemakaian aspek waktu di depan pelaku tindakan, tidak di belakangnya. Contoh, hal itu saya sudah katakan kepadamu kemarin. Harusnya keterangan waktu ini di depan hal itu sudah atau belum saya katakan kepadamu kemarin. Kemudian kedelapan, menggunakan partikel lah, kah pun secara konsisten. Apakah perbedaan antara homonim dan polisemi? Kah? Kitalah yang harus bertanggung jawab. Lah, saya pun tersinggung. Nah, ini yang penggunaan ini pun diatur di dalam pedoman atau tata bahasa. Ini harus kembali ke sana. Fungsi bahasa baku menurut Suwito. Kalau tadi menurut Mulyono ada ada 4 ya. Kemudian kalau untuk Suwito di sini yang pertama untuk komunikasi resmi, pengumuman resmi, surat menyurat, perundang-undangan, peraturan pemerintah dan lain-lain. Kemudian untuk wacana teknis, laporan kegiatan, usulan proyek, lamaran pekerjaan, karya ilmiah. Kemudian lanjut dari fungsi bahasa, di sini bahasa baku menurut Suwito, pembicaraan di tempat umum, yang mana audiensnya secara umum bervariasi, beragam ya, ataupun mungkin dalam kondisi walaupun mungkin tidak beragam, misalnya mahasiswa dalam forum ilmiah, atau mungkin di seminar dan sebagainya, itu kan kondisi resmi ya. Maka di sini contohnya pada pidato, ceramah, khotbah, mengajar, rapat dinas dan lain-lain. Untuk berbicara dengan orang yang dihormati, misalnya guru, orang tua, pejabat pemerintah, atasan dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut untuk ragam baku. Ragam baku adalah ragam bahasa yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat ya sebagai kerangka rujukan norma bahasa dan penggunaannya. Ragam ilmiah bahasa Indonesia. Ragam ilmiah ya adalah ragam bahasa Indonesia yang baku, resmi dan bahasa yang standar. Kemudian pengenalan terhadap bahasa Indonesia itu baku atau tidak biasanya dikenali dari beberapa hal. Yang pertama adalah penggunaan kaidah tata bahasa normatif secara eksplisit dan konsisten, tata bahasa ya. Kemudian yang kedua penggunaan kata-kata baku. Kemudian ketiga penggunaan lafal baku. Keempat penggunaan ejaan baku. Kelima ada unsur intelektualitas. Kemudian keenam penggunaan kalimat secara efektif. Ini sebetulnya ciri-ciri yang di depan juga sudah disampaikan bahwa ada cendekia, ada juga ejaan-ejaan yang baku, lafal baku, kata-kata baku. Ini kembali lagi bahwa namanya ragam baku ini harus bisa dikenali dari hal-hal yang ini ada 6 ya. Kemudian ciri khusus ragam baku bahasa keilmuan adalah pilihan kata dan peristilahannya. Ya, di sini harus dipilih kata-kata denotatif atau makna yang konseptual. Misalnya contoh adalah kata makan berarti bahwa secara konseptualnya memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah dan ditelan. Nah, dan kata-katanya tidak mubazir. Efektif, menggunakan kata efektif ya nanti di ini juga, jadi tidak banyak kata yang tidak perlu. Struktur kalimat dan penataannya dalam paragraf harus diperhatikan, cara-cara membuat kalimat efektif, keruntutannya, keserasiannya, hubungan antara paragraf satu dengan yang lainnya. Itu akan kalau membaca kalimat itu enak, runtut, nyambung. Ini nanti di pembahasan kalimat yang efektif juga akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian penalaran dan sistematika. Penalaran yang dimaksud adalah kesimpulan dari proses berpikir yang berdasarkan akal sehat. Sistematika harus meliputi segala unsur-unsurnya. Nah, jadi
Ciri khusus dari agamaku bahwa ada sistematikanya. Kalimat itu harus apa? SPO, subjek, predikat, objek. Harus memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Misalnya itu tadi ada kaidah atau tata bahasa yang memang menjadi pedoman. Pemaparan dan gaya bahasa. Pemaparan ilmiah hendaknya menggunakan gaya bahasa formal dan tertib. Gaya formal mengandung ciri-ciri tertib, benar, cermat, lengkap, dan netral. Ya. Perhatikan situasi kondisi di mana pada saat kita menggunakan bahasa yang harus resmi atau santai dengan orang, dengan teman, ya, itu harus benar-benar kembali pada penggunaan bahasa Indonesia yang baik, ya, dan benar. Baik itu melihat situasinya, penggunaan kata, pilihan kalimat yang digunakan. Kemudian ciri-ciri bahasa keilmuan yang lainnya adalah jelas, kalimatnya bermakna tunggal, tidak boleh dualisme atau bermakna ganda. Tugas, lugas, tidak bertetele, tidak mubasir, tidak menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Lengkap, kalimat yang digunakan harus bersubjek dan berpredikat, subjek, predikat. Objek mungkin ada keterangan waktu, keterangan tempat, dan sebagainya. Silakan nanti harus ada siapa mengerjakan apa, siapa ngapain, seperti itu. Contoh kalimat tidak baku dan contoh kalimat yang baku. Kita compare, ada beberapa contoh di sini. Kalau lebih lengkap mungkin nanti di ada tata bahasa baku di sana lengkap sekali. Semua peserta daripada seminar tersebut sudah pada hadir. Ini kan terlalu mubazir, banyak kata yang tidak perlu. Bisa lebih efektif seperti ini. Semua peserta seminar tersebut, seminar itu sudah hadir. Seminar tersebut sudah hadir. Kami mengaturkan terima kasih atas kehadirannya. Kadang-kala kita menggunakan kata menghaturkan untuk menghormati kepada orang-orang yang lebih tua atau apa. Tetapi kalau formal secara baku adalah kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara. Jadi kita tidak menspesialis menspesialisasikan ke satu orang. Kalau memang ini di dalam pertemuan yang memang banyak orang, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara, entah itu senior atau junior atau siapapun itu, di situ kita mengucapkan terima kasih. Mengenai masalah ketunakaryaan perlu segera diselesaikan secara tuntas. Bisa diefektifkan menjadi masalah ketunakaryaan perlu segera diselesaikan dengan tuntas. Ya. Kalau ini yang pertama seperti bahasa santai ya, lisan atau kita ngobrol secara lisan. Oke, mengenai masalah itu kita perlu segera selesaikan dengan tuntas. Nah, itu. Tapi kalau bahasa baku mana subjeknya, mana predikat, ya, masalah ketunakaryaan. Nah ini. Oke, contoh lainnya, sebelum mengarang terlebih dahulu tentukanlah tema karangan. Menjadi sebelum mengarang, tentukanlah tema karangan. Supaya efektif ada penggunaan koma, tanda baca. Kemudian pertandingan itu akan berlangsung antara regu A melawan regu B. Nah ini bisa lebih efektif. Pertandingan itu akan berlangsung antara regu A dan regu B. Namanya pertandingan adalah melawan satu sama lain. Kita perlu pemikiran-pemikiran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan kota. Kita memerlukan pemikiran untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan kota. Itu lebih enak, yang tidak terlalu banyak pengulangan-pengulangan. Oke, ragam lisan dan tulis. Ini perbedaan antara kita berbicara dan bahasa tulis. Ragam lisan sangat terikat pada kondisi situasi, ruang, dan waktu. Ya, sedangkan ragam tulis tidak terikat pada kondisi situasi, ruang, dan waktu general. Yang baca kita tidak tahu siapa saja. Contoh di koran, memang sih kita biasanya sasaran siapa nih, target sasaran dari buku kita siapa, ya. Tapi yang membaca itu kan pasti beragam sekali. Kemudian ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan panjang pendeknya suara. Nih seperti saya sedang ngomong kan, ada penekanan tertentu pada kata tertentu, sedangkan kalau tulis kan tidak. Ya, ragam tulis dilengkapi dengan tanda baca, huruf besar, miring, dan sebagainya, atau tebal. Itu kan untuk penekanan pada kata-kata dan sebagainya. Ragam lisan dan tulis di sini yang berbeda lagi adalah ragam lisan menghendaki adanya orang kedua atau teman bicara untuk feedback, ya. Sedangkan kalau tulis tidak perlu ada orang kedua, teman berbicara.
Silakan, mungkin nanti begitu dituangkan nanti bisa siapapun yang baca, tidak perlu untuk feedback langsung. Di dalam ragam lisan, subjek dan predikat tidak selalu dinyatakan, tidak kaku ya, tidak kaku kalau secara lisan. Tapi kalau ragam tulis untuk untuk jelas siapa yang berbicara, siapa ngapain dan sebagainya, harus ditulis secara jelas supaya tidak salah persepsi. Di dalam ragam tulis unsur subjek dan predikat harus ada. Nah, kemudian pedoman tadi yang dari saya sampaikan di depan bahwa ada pedoman-pedoman sebagai pilar bahasa Indonesia, ada 4, yaitu pedoman umum ejaan bahasa yang disempurnakan atau EYD, pedoman umum pembentukan istilah, ya, kemudian tata bahasa baku bahasa Indonesia, kemudian kamus besar bahasa Indonesia, ya. Ini saya sedikit memperlihatkan untuk yang pedoman umum ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ini tahun 2000 ya. Oke, di sini ya berdasarkan keputusan menteri ya bahwa perlu ada pedoman umum yang disempurnakan, ada bagaimana pemakaian huruf abjad, huruf vokal, konsonan, diftong, gabungan huruf konsonan, pemenggalan kata, kemudian di sini juga ada pemakaian huruf kapital, huruf miring. Kemudian ada banyak sekali aturan atau kaidah-kaidah dalam ejaan yang disempurnakan yang menjadi panduan kita. Huruf miring, mana yang seharusnya miring, mana yang tegak, mana yang tidak miring. Kemudian ada kata dasar, kata turunan. Ini tidak mungkin saya sampaikan di sini karena memang ini adalah pedoman yang nantinya pada saat ini juga nanti dibahas di pokok bahasan yang lain satu persatu, nanti semuanya merujuk di sini. Kemudian ini yang pedoman yang kedua, PUPI atau Pedoman Umum Pembentukan Istilah, ini tahun 2007. Ini juga di sini ada beberapa hal, istilah dan tata bahasa ya. Kemudian ada proses pembentukan istilah ya. Di sini juga ada kalau itu adalah penerjemahan langsung ya. Ini misalnya ada lagi juga ada penerjemahan dengan perekam ya, penyerapan bahasa ya. Di sini ada kamera menjadi kamera, mikrofon menjadi mikrofon, sistem menjadi sistem, desain menjadi desain. Walaupun secara vokal mungkin hampir sama, tapi penulisan itu berbeda. File menjadi file, kemudian science menjadi science. Ya, ini banyak sekali penyerapan. Kalau di mungkin nanti panjenengan semua mahasiswa semua pada saat mencari atau melihat tulisan, artikel ilmiah atau karya ilmiah akan menjumpai banyak sekali istilah-istilah, atau nanti pada saat membuat karya ilmiah akan menjumpai banyak istilah. Nah, ini seharusnya miring atau tidak. Ini serapannya sudah memang bahasa Inggris ataukah sudah ada serapan di bahasa Indonesia. Ini banyak sekali, ada 65 halaman yang silakan nanti bisa dicek, kira-kira bisa dibaca lagi menjadi pengetahuan Bapak Ibu semuanya. Dan juga semua mahasiswa ya, jadi nanti bisa pada saat penyusunan makalah atau tugas apapun nanti pada saat menjumpai satu kata atau kalimat yang membingungkan, ini mana nih gitu, ini bisa merujuk di sini. Kemudian ada tata bahasa baku yang ini tahun ini ya, ke edisi keempat tahun 2017, masih lumayan baru ya. Ini ada 595 halaman. Ini mengatur berbagai hal di sini. Kalau dilihat dari daftar isinya ada tata bahasa, dari sini ada sematik, kemudian bunyi bahasa dan tata bunyi dari vokal konsonan ya. Tadi di EYD juga ada di sana fonem,
kemudian ada struktur suku kata, pemenggalan kata, ini lengkap sekali di sini. Kemudian batasan dan ciri verba atau tulisan nih. Kemudian ada majemuk dasar, ya, adjektif, ini kata kerja, kata sifat, ya. Kalau ini kata keterangan, ada nomina, ya, pronomina, nominalia, banyak sekali, ya, jenis kalimat, kata dasar. Ini bisa menjadi pengetahuan yang bagi kita pada saat mungkin kalau belajar kayak seperti ini kemudian dihafalin nggak mungkin, tapi pada saat kita membuat suatu karya atau menulis sesuatu, kadangkala kita ini tulisannya seperti apa sih seharusnya. Nah itu biasanya akan kembali ke pedomannya. Kemudian ada yang terakhir tadi, pedoman dari yang keempat adalah KBBI, ya, KBBI atau Kamus Bahasa Indonesia. Di sini ini bisa secara online juga bisa dicek, misalnya sedang menulis kemudian dicek secara online ini secara KBBI bagaimana ininya, Kamus Bahasa Indonesianya itu artinya apa. Ini ejaan, ya, dari ejaannya gabungan kata juga sama, di sini ada tanda baca, ya. Sabar artinya adalah tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Nah ini artinya, ya, dari satu kata ini. Sampai titik 2 itu dipakai sebagai pengganti kata, misalnya di akhir deskripsi atau sebelum contoh pemakaian. Nah ini lengkap sekali di sini dari huruf A, ibaratnya kamus bahasa Indonesia. Kalau biasanya kamus bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, ini kamus bahasa Indonesia. Ini lengkap sekali, ya, sampai Z, dari A sampai Z, ya. Ini ada 1844 halaman, ya. Oke, demikian tadi penjelasan saya tentang bahasa Indonesia baku. Sebagai pengantar nanti lebih masuk ke spesifikasi dari kalimat, ejaan, singkatan, tentang bilangan dan sebagainya, sehingga nanti 4 pedoman itu menjadi dasar untuk panjenengan semua untuk pada saat menuangkan ide dalam tulisan dan mungkin berbahasa secara verbal. Mungkin itu, dan satu lagi tambahan untuk penjelasan tentang tugas atau RPS, ya, rencana pembelajaran. Untuk rencana pembelajaran saya sudah mengupload RPS yang baru. Mohon maaf karena pada saat awal saya tahunya adalah satu prodi, yaitu hukum dan manajemen adalah satu prodi, makanya RPS-nya adalah hukum dan manajemen. Tapi kemudian saya pisahkan manajemen sendiri, hukum sendiri, ya, sesuai dengan prodi masing-masing dari panjenengan semua. Dan juga untuk RPK atau RKP atau tugasnya masing-masing ada 4 tugas 1, 2, dan 3. Tugas 1 dan 2 memang ada perubahan urutan, ya. Ini berkaitan dengan perubahan jadwal karena untuk Dr. Eko yang tadinya tanggal masuknya siang, ya, jam 12.30 itu menjadi sore karena terkait dengan metode pembelajaran dengan Zoom. Karena kalau siang panjenengan semua tidak memungkinkan untuk bisa ikut mengikuti Zoom semuanya, sehingga diganti untuk jam sore, jamnya saya yaitu yang jam 3:30, sehingga untuk jam saya yang memakai edu itu yang jam siang, sehingga tugasnya berubah. Yang tugasnya saya kan tadinya nomor 2 menjadi nomor 1, tetapi isinya sama, itu menyusun artikel. Sedangkan tugas yang Dr. Eko itu adalah pengumpulan atau penyelusuran literatur, ya, dengan mencari atau mendownload literatur atau artikel ilmiah, ya. Artikel ilmiah adalah artikel atau karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal, dalam bahasa Indonesia 2 artikel dan dalam bahasa Inggris 2 artikel. Nah, artikel ini nanti tinggal dimasukkan dalam satu folder, dikirimkan ke edu, semuanya di edu. Nanti tinggal pada saat dosen akan menilai nanti mengakses di edu. Kemudian untuk yang artikel ilmiah,
artikel ilmiah ini memang sudah saya buka dari kemarin untuk pengumpulannya, silakan, tetapi batas waktu pengumpulannya bukan pada saat hari H materinya, monggo, karena memang saya buka pun tidak ini ya, saya batasi sampai nanti maksimal adalah 1 minggu sebelum ujian akhir semester atau UAS. Silahkan nanti upload ya. Jadi kalau sebelum waktu itu sudah selesai, silahkan langsung saja diupload di kolom yang sudah saya sediakan di sana. Kemudian untuk yang tugas-tugas itu, apabila memang dari dosen menghendaki misalnya ada kebijakan sehari setelahnya atau 2 hari setelahnya, silakan, nggak masalah. Yang penting sebelum ujian akhir semester untuk semua penilaian itu sudah terkumpulkan, karena nanti pada saat sebelum UAS belum terkumpulkan tadi batas waktunya, nanti tidak mendapatkan nilai. Seperti itu. Kemudian untuk daftar hadir, mohon mungkin nanti bisa diinikan kembali sambil kita panjenengan semua nanti sambil mempelajari edunya sambil ini mana dan sebagainya, silakan, nggak ada masalah. Kemarin pun saya memaklumi semua dan saya waktunya juga agak longgar. Ini pun silakan nanti bisa sesuai dengan waktunya, mana memang settingnya adalah disetting misalnya dia pertemuan untuk hari ini 19 Oktober, maka dibukanya pada saat 19 Oktober. Sebelum 19 Oktober tidak bisa absen ya, tapi setelah itu ada berlangsung sampai misalnya jam 15.30 sampai biasanya sampai jam 6 atau jam 7 sore, seperti itu. Nanti bisa dilihat lagi. Oke, mungkin seperti itu untuk penjelasannya, sehingga di RPS untuk tadi urutan pertemuan antara saya dengan Dr. Eko yang berbeda. Kemudian untuk dari tim perpustakaan Ibu Desi, nanti semuanya adalah Zoom meeting, memakai Zoom meeting. Hanya nanti saya dengan Bu Siti Motoharoh yang nanti memakai Edu. Karena memang tidak bisa Zoom meeting semua, karena harapannya untuk pembelajaran ini adalah ada yang kemandirian mahasiswa dan juga ada yang tatap muka semuanya. Seperti itu. Tatap muka dalam arti ini tatap maya melalui Zoom meeting. Mungkin itu dari saya. Kalau untuk format dari tugas, silakan di-download yang baru yang sudah saya update, karena memang sebelumnya saya memakai format yang lama di mana mungkin kurang jelas waktu pengumpulan dan sebagainya. Nanti silakan di-download kembali untuk rincian tugas masing-masing sudah saya upload di sana. Nanti dilihat lagi keterangan di tugas 1 apa saja, kemudian dikumpulkan mulai kapan ya, melalui apa dan bagaimana, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila banyak kalimat atau ucapan saya yang kurang berkenan untuk di mahasiswa semuanya. Saya minta maaf, dan juga kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas dan sebagainya, silakan bisa kalau memang tersedia kolom diskusi di sana, silakan mengajukan pertanyaan di sana. Kalaupun tidak tersedia kolom di Edu untuk bertanya, silakan bisa japri lewat WA ke saya. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.